Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mita Ashtara Hawati. Pada minggu kelima perkuliahan tanggal 30 September 2020, mata kuliah Administrasi Pertanahan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ruang lingkup administrasi pertanahan. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai pengurusan hak tanah. Nah, di sini fungsi dari pengurusan hak tanah itu sebenarnya ada di UUPA atau Undang-Undang Pokok Agraria pasal kedua. Nah, nanti bisa dilihat jadi fungsinya atau hak dari menguasai dari negara itu dan memberi wewenang untuk apa aja. Di situ pertama mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. Selanjutnya, yaitu menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Yang ketiga, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Ini sebelumnya kita sudah pernah membahas ini di mata kuliah hukum tata ruang dan pertanahan pada semester lalu. Nah, ini ada sedikit ilustrasi mengenai pengurusan hak atas tanah itu sendiri. Oke, sebentar saya putarkan aja.
Nah, itu tadi tentang macam-macam hak, cara perolehannya, dan pelepasannya seperti apa itu nanti sudah diatur di Undang-Undang Pokok Agraria. Dan juga tadi ada dasar hukumnya dari hak-hak tersebut. Jadi ada dari UUPA, ada dari undang-undang, selanjutnya dari Perkaban, yaitu Peraturan Kepala ATR BPN. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke materi kita. Sebentar, sedikit ngelag ya. Nah, kita lihat ilustrasi lagi terkait pengurusan hak tanah itu. Selanjutnya, Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa untuk dipergunakan dan dimanfaatkan menurut hak serta kewajibannya yang berimbang. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 salah satunya mengatur tentang hak atas tanah, bahwa setiap pemberian hak atas tanah disertai dengan syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang hak. Kepada setiap pemegang hak atas tanah, wajib menggunakan tanah sesuai peruntukannya dan tidak menelantarkannya, memasang dan memelihara tanda batas, melaksanakan fungsi sosial tanah, dan memelihara lingkungan hidup, serta kewajiban lain yang ditentukan menurut peraturan perundangan yang berlaku. Pemegang hak atas tanah wajib memanfaatkan tanah dan memenuhi kewajibannya. Jika tidak dipenuhi, maka hak atas tanahnya akan hapus dan dibatalkan. Selanjutnya, pemerintah akan menata kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan. Saat ini merupakan era pengendalian. Pemerintah melakukan pengendalian pertanahan secara terus-menerus melalui pemantauan dan evaluasi terhadap hak atas tanah, sehingga tercipta pemanfaatan tanah yang optimal yang dapat meningkatkan nilai ekonomi tanah. Dengan demikian, akan terwujud tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. jadi itu terkait dengan lebih ke pengendalian hak atas tanah sendiri. Jadi tadi yang awal kita tahu tentang hak-hak atas tanah macam-macamnya seperti apa. Jadi di pengendalian ini ada proses monitoring dan evaluasi dari kepemilikan tanah itu sendiri. Ada kuasa, manfaat, milik, dan guna. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan kembali ke
Nah, tadi kita sudah membahas tentang pengurusan tanah. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan berikutnya, pengukuran dan pendaftaran tanah. Nah, di sini kalau kalian bisa lihat, di situ pengukuran dan pendaftaran tanah merupakan pelaksanaan dari, kalau bisa kalian lihat di UPA juga, jadi dasarnya di UPA itu pasal 19. Ya, pengurusan dan pendaftaran tanah ini merupakan pelaksanaan dari UU PA tersebut pasal 19 sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah. Nah, dalam kaitannya ini, pemerintah mengadakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Nah, kegiatannya itu seperti apa aja? Nah, di situ yang pertama ada pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah. Gitu. Nah, selanjutnya ada pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan dari hak-hak tersebut. Nah, yang terakhir, pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat. Nah, seperti ini. Ini juga ada kaitannya dengan administrasi pertanahan itu sendiri ya. Jadi, urutan dari kegiatannya seperti apa. Nah, selanjutnya untuk lebih jelasnya, kembali akan saya share ilustrasi dari pengukuran dan pendaftaran tanah itu sendiri seperti apa. Jadi nantinya kalian ada gambaran tentang pengukuran itu sendiri seperti apa. Nah, sebentar saya akan share. Pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Ya, jadi ada beberapa metode nih kan. Yang pertama itu terrestris, ya. Kedua itu fotogrametris. Ketiga pengamatan satelit dan keempat kombinasi dari beberapa ya. Nah, untuk metode terrestris dulu kita bahas. Metode ini memakai meteran, ya. Coba kita lihat gambarnya dulu. Pada gambar ini itu kan ada titik A besar dan B besar gitu. Ada titik acuan yang telah diketahui koordinatnya atau telah tergambar dalam peta. Nah, pertama-tama yang kita lakuin adalah diukur dari jarak A ke A kecil, A ke B kecil, ke A ke C, A ke D, dan B ke A kecil, B ke B kecil, B, C, B, D. Nah, dengan demikian titik A, B, C, dan D itu dapat digambar. Ya kan? Nah, setelah itu panjang sisi bidang tanah, ya, A kecil, B kecil, gitu ya, BC, CD, dan DA, itu juga diukur sebagai ukuran lebih untuk memastikan panjang sisi bidang tanah tersebut gitu. Nah, ini teknik trilaterasi sederhana ya untuk metode terrestris. Nah, kemudian itu juga bisa memakai metode theodolite atau ETS, Electronic Total Station ya. Jadi dari ya kita lihat nih untuk metode terrestris ini yang pertama itu dari titik yang sudah diketahui koordinatnya, misal titik dasar teknik ya, TDT itu ada TDT 1, 2, 3, itu diukur sudut. Ya pakai sudut gitu kan, diukur sudut dan jarak ke titik sudut bidang tanah. Ya, lihat TDT 1 sudutnya ke titik A, terus ukur jaraknya gitu ya. Nah, dari titik acuan, data jarak dan data sudut, maka koordinat titik sudut dapat dihitung. Ya kan? Jadi kalau kita udah, TDT-nya udah punya, TDT 1 gitu ya, sudutnya dapat, jaraknya dapat, dari itu titik acuannya, data jarak, dan data sudutnya, itu koordinat titik A, B, C, D-nya itu bisa kita dapatkan. Ya, jadi setiap data sudut dan jarak ini diukur sebanyak 2 kali ya, sebanyak 2 kali untuk mendapatkan supaya dapat ukuran yang lebih lebih tepat lah gitu untuk mengeliminir kesalahan. Oke, itu metode terrestris memakai theodolite. Nah, berikutnya adalah metode fotogrametris. Nah, ini pengukuran terrestris dilakukan gitu ya. Terus kemudian ada beberapa hal nih.
minimal satu sisi bidang tanah untuk skala peta kerja kalau lebih dari atau sama dengan 1:2500. Nah, terus kemudian semua sisi bidang tanah kalau skala petanya kurang dari 1:2500 gitu. Nah, skala peta kerja ini dilakukan oleh ya resolusi spasial foto udara atau citra satelit gitu ya. Dan akurasi geometri foto udara citra satelit. Jadi ada rumus umum yang berlaku nih untuk menentukan skala peta kerja. Ya, bila bilangan skala itu sama dengan resolusi spasial foto udara atau citra satelit dikali 2000. Ya, jadi resolusi berapa kali 2000. Jadi misal kalau resolusi spasialnya itu 2,4 meter, maka skala peta jadi kali 2000, jadi 1:4800. Gampang ya. Nah, akurasi geometri foto udara atau citra satelit itu tidak boleh lebih kecil dari resolusi spasialnya. Ya, jadi foto udara ini nggak boleh resolusi lebih kecil dari resolusi spasialnya. Jadi kesimpulannya skala peta kerja untuk citra satelit tersebut pasti akan cenderung kecil dari 1:4800 nih kalau dia 2,4 meter gitu ya. Nah, contoh nih ya, peta foto. Ya. Dengan resolusi spasial 40 cm, ya, itu apa ya, dan akurasi geometrinya itu foto udaranya itu 80 cm. Ini skala peta foto ini 2500 gitu ya. Secara prinsip bidang-bidang tanah cukup didelineasi di atas peta foto ini. Ya. Nah, pengukuran tambahan yaitu suplesinya tujuannya untuk mengukur sisi yang tertutup dan untuk verifikasi bidang tanahnya gitu. Nah, berikutnya adalah metode pengamatan satelit nih. Oke, ya itu ada statik, ya waktu pengamatan lebih dari 1 jam. Terus kemudian rapid static ya lebih cepat gitu ya 5-20 menit. Kemudian ada stop and go waktu pengamatan 1-2 menit dan real time kinematic RTK ya waktu pengamatan kurang dari 1 menit. Nah, pada prinsipnya metode pengamatan satelit yang digunakan itu adalah metode yang memanfaatkan koreksi diferensialnya. Ya. Jadi keempat metode ini memanfaatkan koreksi diferensial sehingga dapat mencapai ketelitian hingga order sentimeter. Ya, jadi diferensial ini bisa kita gunain untuk mencapai ketelitiannya gitu. Jadi koreksi diferensial gitu ada ini kan rumusnya gitu. Nah, koreksi bisa didapat dari base station, misalnya dapat gunain stasiun CORS BPN, ya, course BIG atau titik dasar teknik dari BPN dan BIG gitu ya. Nah, koreksi juga bisa didapat langsung dari satelit L-band, oke? Nah, inilah metode pengamatan satelit, itu metode diferensialnya. Nah, jadi gini, di dalam ini adalah ilustrasi, ya, ilustrasi pengamatan satelit dengan metode koreksi diferensial dari base station. Nah, jika mendapatkan koreksi dari base station, yang paling penting diperhatikan adalah jarak dari rover ya ke base, ya jarak dari rovernya ke base, oke, base station maksudnya. Misalnya untuk pengukuran metode statik ya dengan memanfaatkan koreksi diferensial dari stasiun CORS BIG, itu idealnya jarak ke stasiun CORS terdekat adalah kurang dari 50 kilo. Ya, dia nggak boleh, kalau bisa kurang dari 50 kilo. Jadi jika jaraknya semakin jauh, maka diperlukan pengamatan data satelit yang lebih lama. Karena semakin jauh jarak ke base station, peluang menurunnya akurasi jelas semakin besar. Oke, ya jelas ya ini metode pengamatan satelit dengan metode diferensial. Nah, seperti itu gambaran dari pengukuran bidang tanah yang selama ini sudah kita lakukan. Jadi ada metode terrestris, ada fotogrametri, ada pemanfaatan citra satelit dan juga ada yang kombinasi. Dan yang memang paling sering kita pakai yaitu kombinasi untuk mendapatkan hasil yang terbaik seperti itu. Nah, selanjutnya kita kembali lagi, ada ilustrasi kembali lagi terkait pendaftaran tanah itu sendiri atau bagaimana sertifikat hak atas tanah itu bisa menjamin dari kepemilikan atas tanah. Seperti itu.
ngapain lo liatin rumah gue? Menurut surat ini tanah gua, bukan tanah lu. Jangan bohong lu. Mana buktinya? Punya lo itu akal-akalan. Ini yang bener. Keluar guys. Sertifikat tanah menjamin bebas dan hukum hak atas tanah. Jadi seperti kita tahu ya sebelumnya, jadi bahwasanya sertifikat hak atas tanah itu memiliki peran penting dalam baik untuk bukti bahwa kepemilikan atas tanah itu sendiri maupun kita punya hak-hak lain, misal untuk sebagai penjamin, investasi dan lain sebagainya. Nah selanjutnya ada ilustrasi kembali terkait dengan pendaftaran hak atas tanah. Apa itu sertifikat tanah? Sertifikat hak atas tanah merupakan surat tanda bukti hak atas tanah untuk menjamin kepastian hukum. Maka, pemerintah mengadakan pendaftaran tanah di seluruh Republik Indonesia di luar wilayah kawasan hutan. Kegiatan pendaftaran tanah meliputi pengukuran dan pemetaan dan pendaftaran hak-hak atas tanah. Pendaftaran hak-hak atas tanah dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, pendaftaran tanah secara sistematis, yakni pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan serentak meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum terdaftar dalam wilayah desa atau kelurahan. Yang kedua, pendaftaran tanah secara sporadik, yakni pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah desa atau kelurahan secara individual atau massal. Saat ini, di Indonesia seharusnya 126 juta bidang tanah telah terdaftar di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Namun, sampai akhir tahun 2017, baru 51 juta bidang tanah yang terdaftar. Untuk itu, untuk mempercepat proses pendaftaran tanah, dibutuhkan cara pendaftaran tanah sistematis yang lengkap bersifat massal dan besar-besaran. Dalam pelaksanaannya, Kepala Kantor Pertanahan dibantu panitia khusus yang disebut Panitia Adjudikasi dan Satgas. Saat ini masyarakat berpeluang terlibat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis seperti memasang tanda batas tanah. Percepatan pendaftaran tanah di Indonesia ditetapkan dengan target besar, yaitu 5 juta bidang tanah di tahun 2017, 7 juta di tahun 2018, 9 juta di tahun 2019, dan masing-masing 10 juta bidang tanah di tahun-tahun berikutnya. Diharapkan tahun 2025 kurang lebih 126 juta bidang tanah di Indonesia telah terdaftar. Sertifikat tanah memberikan beberapa manfaat, di antaranya memberikan kepastian dan pelindungan hukum hak atas tanah. Dapat digunakan sebagai jaminan untuk pengajuan kredit perbankan sehingga masyarakat memiliki modal usaha. Mencegah terjadinya konflik dan sengketa pertanahan. Bumi, air, dan ruang angkasa adalah karunia Tuhan yang Maha Esa, mempunyai fungsi penting guna membangun masyarakat adil dan makmur. Salah satu upaya untuk mewujudkannya melalui pendaftaran seluruh bidang tanah di Indonesia.
Pendaftaran tanah yang populer disebut dengan sertifikasi tanah adalah kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum kepemilikan tanah masyarakat. Selain itu, sebagai modal peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Perlu kita ketahui bersama, saat ini Indonesia memiliki 126 juta bidang tanah, di mana baru 47 juta bidang tanah yang telah terdaftar, dan sisanya merupakan target pendaftaran tanah bagi pemerintah. Target 79 juta bidang tanah dalam RPJM dilaksanakan sejak tahun 2017 dengan rincian target 5 juta, 7 juta, 9 juta, dan 10 juta setiap tahunnya hingga tahun 2025 dengan lokasi mencakup seluruh wilayah di Indonesia. Terkait dengan metode pendaftaran tanah, jika menggunakan metode sporadis, maka diperlukan waktu selama 79 tahun. Untuk itu, pemerintah memilih metode pendaftaran tanah sistematis lengkap sebagai solusi pendaftaran tanah yang lebih efektif dan efisien, sekaligus sebagai sarana peningkatan kualitas data pendaftaran tanah di Indonesia. Pada saat menggunakan metode pendaftaran tanah sporadis, pendaftaran tanah hanya terbatas pada jumlah masyarakat yang mengajukan permohonan, sehingga bidang tanah yang diukur dapat berpencar sesuai data yuridis, lalu tidak mengakomodir adanya peningkatan kualitas data pendaftaran tanah bagi tanah-tanah yang telah terdaftar. Pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL adalah pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Kelengkapan alat bukti kepemilikan adalah syarat utama dimulainya proses sertifikasi tanah. Adapun kegiatan selanjutnya adalah melalui pengukuran dan pemetaan luas, bentuk dan letak bidang tanah, pengumpulan bukti kepemilikan atau penguasaan bidang tanah yang dimiliki masyarakat, pengumuman, kemudian proses pengakuan atau penegasan hak dan pemberian hak atas tanah negara dalam buku tanah, dan penerbitan penyerahan sertifikat. Dengan demikian, pendaftaran tanah menjadi lebih cepat karena adanya partisipasi dari masyarakat, lebih transparan, dan penerbitan sertifikat menjadi lebih tinggi. Hal ini dalam rangka mendukung sertifikat tanah untuk rakyat. Kegiatan ini berlaku bagi seluruh masyarakat dengan berbagai kemudahan, serta relaksasi peraturan untuk percepatan kegiatan pendaftaran tanah. Lalu, bagaimana peran masyarakat? Peran serta masyarakat dalam mendukung pelaksanaan PTSL sangat diperlukan. Masyarakat perlu menyiapkan dokumen berupa kartu identitas, menyiapkan surat bukti-bukti kepemilikan yang dimiliki secara lengkap, menyepakati batas-batas tanahnya dengan tetangga, disertai dengan pemasangan tanda batas yang telah disepakati. Ayo, dukung pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap untuk wujudkan tanah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, jadi seperti itu ya. Mulai apa yang kita bahas hari ini, mulai dari pengurusan hak atas tanah itu sendiri seperti apa, bentuk hak tanah yang seperti sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi syarat-syarat untuk mendapatkan hak itu apa saja dan apa saja yang bisa membatalkan atau menghilangkan hak dari kepemilikan tanah itu sendiri. Nah, selanjutnya di pengukuran dan pendaftaran tanah. Nah, di situ ada program pemerintah yang memang sudah memfasilitasi masyarakat supaya diberi kemudahan gitu ya untuk pendaftaran tanah itu sendiri. Nah, pengukuran itu sebenarnya include ke pendaftaran tanah itu nantinya seperti itu. Nah, sekian untuk pertemuan kita hari ini. Nah, nantinya apabila ada yang perlu didiskusikan, silahkan nanti disampaikan di WA grup kelompok. Begitu, sekian saya tutup kuliahnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.